Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahman Nurfasi Zakaria Baba, NIM 0201611034, Prodi Ekonomi Syariah semester 3, mata kuliah Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Bapak Haji Akbar Jaya MSI. Di sini saya mengambil judul untuk presentasi yaitu nilai tukar uang. Kita masuk di bagian yang pertama yaitu pengertian tentang nilai tukar atau kurs. Satu mata uang terhadap lainnya merupakan bagian dari proses valuta asing. Nilai tukar merupakan jumlah mata uang dalam negeri yang harus dibayarkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Kenaikan nilai tukar disebut apresiasi, sedangkan penurunan nilai tukar disebut depresiasi. Jika suatu mata uang mengalami apresiasi, maka mata uang itu menguat karena dapat membeli lebih banyak uang asing. Demikian pula ketika suatu mata uang mengalami depresiasi, maka mata uang tersebut akan melemah. Yang kedua yaitu sejarah perkembangan kebijakan nilai tukar di Indonesia. Sejak tahun 1970, negara Indonesia telah menerapkan 3 sistem nilai tukar, yaitu yang pertama sistem kurs tetap pada tahun 1970 hingga 1978. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1964, Indonesia menganut sistem nilai tukar tetap kurs resmi senilai 250 US dollar. Yang kedua yaitu sistem mengembang terkendali dari tahun 1978 hingga 1997. Pada masa ini, nilai tukar rupiah didasarkan pada sistem sekeranjang mata uang. Sistem yang ketiga yaitu sistem kurs mengembang dimulai pada tanggal 14 Agustus 1997 hingga sekarang. Sejak pertengahan Juli 1997, nilai tukar rupiah terhadap US dollar semakin melemah. Yang berikutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar rupiah. Faktor-faktor ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama faktor tingkat inflasi, yang kedua tingkat suku bunga, yang ketiga jumlah uang beredar, dan yang keempat pendapatan nasional, serta yang kelima posisi neraca pembayaran internasional Indonesia atau BOP. Yang berikutnya yaitu yang kelima tentang nilai tukar dalam ekonomi Islam. Nilai tukar suatu mata uang di dalam Islam digolongkan dalam 2 kelompok, yaitu kelompok natural dan kelompok human. Dalam hal ini, nilai tukar menurut Islam akan dipakai 2 skenario, yaitu yang pertama, terjadinya perubahan-perubahan harga dalam negeri yang mempengaruhi nilai tukar uang, dan yang kedua, perubahan harga yang terjadi di luar negeri. Yang berikutnya yang keenam yaitu tentang jenis-jenis kurs dalam ekonomi makro Islam. Adapun jenis-jenisnya dibagi menjadi 3, yaitu kurs jual, kurs beli, dan kurs tengah. Kurs jual merupakan kurs yang digunakan oleh pihak bank, tempat penukaran mata uang, dan pedagang valuta asing dalam menjual valuta asing. Contohnya itu saat kita ingin menukarkan mata uang rupiah dengan yuan. Yang kedua yaitu kurs beli. Kurs beli merupakan kurs yang digunakan oleh pihak bank, tempat penukaran mata uang asing, dan para pedagang valuta asing untuk kegiatan pembelian valuta asing. Contohnya itu saat kita ingin menukarkan 100 US dollar dengan mata uang rupiah. Yang ketiga yaitu kurs tengah. Kurs tengah merupakan suatu kurs yang berada di tengah-tengah antara kurs jual dan kurs beli, dan bisa diperoleh dengan menjumlahkan kurs jual dan kurs beli, lalu kemudian hasilnya dibagi menjadi 2.
Dan yang terakhir, ada juga jenis-jenis transaksi kurs dalam pasar valuta asing, yaitu yang pertama transaksi spot, yang kedua transaksi berjangka, dan yang ketiga transaksi swap. Hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.